Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang morfologi buah. Jadi, jika penyerbukan pada buah itu telah terjadi dan setelah penyerbukan itu diikuti pula oleh pembuahan, maka bakal buah itu akan berkembang menjadi buah, dan yang di dalam bakal buah yaitu bakal biji itu akan berkembang menjadi bakal biji. Menjadi biji ya, bakal biji menjadi biji. Nah, pada pembentukan buah, ada kalanya bagian bunga itu selain bakal buah ikut tumbuh dan merupakan suatu bagian buah, eh, umumnya segera setelah terjadi penyerbukan dan pembuahan, bagian-bagian bunga itu akan gugur atau layu. Nah, dari putik sendiri atau ginosium sendiri itu hanya bakal buahnya saja ya, atau ovariumnya saja yang biasanya tersisa. Karena biasanya tangkai dan kepala putik juga ikut gugur, seperti dengan bagian-bagian bunga yang lain yang gugur. Namun, ada kalanya bagian-bagian bunga itu tidak gugur gitu ya, melainkan mereka ikut tumbuh dan tinggal pada buah. Sehingga buah tersebut nantinya akan punya klasifikasi gitu ya dari deskripsi tadi. Nah, biasanya bagian bunga yang itu tidak gugur atau tidak layu itu adalah misalnya daun pelindung yang tersisa ya, daun pelindung, kemudian ada daun kelopak biasanya bisa tersisa juga atau stay ya, terus tangkai putik, terus ada kepala putik. Jadi ini adalah mungkin bagian-bagian dari bunga yang tidak umum ya. Dia itu tetap stay selama proses terjadi modifikasi dari bakal buah menjadi buah ya. Jadi misalnya kalau daun pelindungnya tetap stay itu ditemukan pada jagung gitu ya. Jadi jagung itu punya daun pelindung pada bunga betina gitu ya. Nah, terus kalau yang daun kelopak misalnya pada pembentukan buah terong ataupun jambu, itu ada kelopaknya yang bagian dari buah nantinya. Terus ada tangkai kepala putik, contohnya itu pada jagung juga. Jadi rambut-rambut jagung itu adalah tangkai putik sebenarnya. Kemudian misalnya pada jambu itu kita bisa lihat tangkai kepala putik itu di bagian ujung buahnya. Nah, kemudian kalau yang kepala putih contohnya itu adalah buah manggis gitu. Jadi buah manggis itu ada kepala putiknya ya di buah tersebut. Nah, jadi buah yang itu terbentuk dari bakal buah saja atau paling banyak struktur buahnya itu berasal dari bakal buah ya, dan mungkin masih ada sedikit bagian bunga yang lain, itu biasanya umumnya buahnya itu disebut sebagai buah yang tidak terbungkus gitu ya. Jadi kalau misalnya dia berasal dari bakal buah saja, biasanya disebutnya sebagai buah yang tidak terbungkus atau buah telanjang gitu ya, atau tidak ada penutupnya ya, atau fructus nudus. Nah, biasanya inilah yang disebut sebagai buah sejati. Kalau yang dibentuk itu dari bakal buahnya. Nah, tapi ya itu tadi ya, ada bagian bunga juga yang ikut biasanya mengambil bagian dalam pembentukan buah. Bahkan seringkali bagian buah ini itu jadinya yang paling menarik gitu ya. Nah, buah yang seperti ini itu disebut sebagai buah palsu atau buah semu ya. Atau fructus spurius. Jadi kalau misalnya ada bagian dari bunga yang itu bisa mengambil sebagian besar pembentukan buahnya.
Nah, pada buah semu biasanya seringkali tidak kelihatan gitu. Jadi pada buah semu, buah yang sesungguhnya itu ya, atau bakal buahnya itu tidak kelihatan karena dia tertutupi oleh struktur atau bagian dari bunga yang tetap tinggal tadi gitu ya. Nah, makanya di sini bisa juga disebut sebagai buah tertutup gitu karena dia ditutupi oleh struktur tersebut, atau di sini disebutnya juga fructus clausus. Ya, tapi mungkin ada juga pasti pengecualian, walaupun misalnya dia disebutnya sebagai buah tertutup. Misalnya contohnya pada jambu mete itu, buah yang sebenarnya itu yang kita lihat gitu, yang ada di luar gitu, jadi tetap kelihatan. Tapi sebagian besar itu buah palsu atau buah semu, itu bagian buahnya itu, yang kita lihat itu adalah struktur yang selain dari bakal buahnya sendiri, jadi bakal buahnya itu ada di dalam. Jadi tadi ya bisa, ada daun pelindung, ada daun kelopak, ada tangkai putik, ada kepala putik ya di sini. Nah, bisa juga misalnya, tangkai bunga itu juga bisa. Tangkai bunga bisa tetap stay misalnya pada jambu mete tadi ya. Jadi tangkai bunganya itu menjadi besar, tebal ya, dan berdaging dan merupakan bagian buah yang dapat dimakan. Sedangkan bakal buahnya itu lebih kecil, berkulit keras dan terdapat pada ujung bagian yang membesar itu gitu. Jadi sebagian besar daging buahnya itu berasal dari tangkai bunga. Kemudian dasar bunga untuk perbungaan ya. Sistem perbungaan juga bisa. Contohnya itu ada bungalow ya, bungalow. Jadi dasar bunganya itu yang berbentuk periuk itu membesar dan membulat. Terus dia berdaging dan menyelubungi atau mengcover sejumlah besar buah-buahnya tersebut ya. Jadi bakal buahnya ada di dalam. Jadinya si dasar bunga inilah yang eh, mengambil alih volume dari si daging buahnya itu. Bisa juga dasar bunga yang itu dia bunga tunggal, misalnya pada arbei ya, buah arbei itu dasar bunga ya yang menjadi daging buahnya. Terus kelopak tadi sudah ya, kemudian tenda bunga juga bisa, atau ibu tangkai pada bunga majemuk, misalnya pada pohon nangka ya. Jadi tenda bunga bisa. Jadi ibu tangkai bunga dan semua tenda bunga pada bunga majemuk ini nantinya akan membentuk satu buah saja, tapi satu buah itu terdiri dari sistem perbungaan itu. Berikut juga ibu tangkainya ya. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya ada buah jambu mete di sini ya, yang termasuk buah semu, buah lo juga ya, termasuk buah semu, buah arbe, buah ciplukan, dan buah nangka ya. Ini contoh dari buah semu gitu ya. Kalau buah nangka ini kita lihat dia itu berasal dari satu sistem perbungaan ya. Nah, pada umumnya buah itu hanya akan terbentuk setelah terjadi penyerbukan dan pembuahan pada bunga. Walaupun mungkin itu definisi umumnya, tetapi bisa juga buah itu terbentuk tanpa adanya penyerbukan dan pembuahan. Nah, yang dinamakan sebagai partenokarpi ya, di video anatomi buah itu sudah dijelaskan juga. Jadi buah itu bisa terjadi tetapi tidak punya biji karena bijinya itu tidak mengandung perkembangan embrionya tadi gitu. Jadi pembentukan buah ini umumnya biasanya terjadi pada buah-buah yang berbiji banyak, misalnya Musa paradisiaca atau pisang ya, gitu. Nah, jadi ada buah semu dan ada buah sejati ya. Buah semu atau buah tertutup dan buah sejati atau buah telanjang ya. Nah, jadi kita nanti akan bahas penggolongan dari buah semu. Jadi buah semu ini bisa dibedakan ada buah semu tunggal, ada buah semu ganda, ada juga buah semu majemuk.
Kalau buah semut tunggal berarti buahnya ini terdiri dari satu bunga dengan satu bakal buah. Jadi satu bunga, satu ovarium. Nah, tentunya ada struktur selain bakal buahnya juga ya yang ikut tetap tetap ada di situ ya, tidak gugur. Misalnya tadi jambu monyet ya, atau misalnya buah ciplukan, itu buah semu tunggal. Lalu buah semu ganda itu adalah satu bunga, tapi lebih dari satu ovarium. Nah, bagian bunga yang lain yang ikut tumbuh pasti ada juga karena dia buah semu, misalnya buah arbe tadi. Nah, terus ada buah semu majemuk, berarti dia terdiri dari bunga majemuk tentunya ya, atau sistem perbungaan. Contohnya tadi nangka ya, nangka, sistem perbungaan. Atau dari inflorensia ya. Ada nangka, kemudian ada buah lo, buah pohon beringin itu juga masuk dari buah semu majemuk. Nah, kemudian ada buah sejati ya. Buah sejati juga dibedakan bisa atau contohnya buah sejati tunggal, terus ada buah sejati ganda, dan juga buah sejati majemuk. Kalau buah sejati tunggal berarti buahnya tadi terdiri dari satu bunga dan satu bakal buah. Hampir sama ya, hampir sama, tetapi bedanya kalau yang semu itu dia ada bagian lain selain bakal buah yang ikut membentuk buahnya. Ya, kalau buah sejati tunggal tadi dia satu bunga dan ada satu bakal buah. Nah, di sini satu bakal buah atau satu ovarium, tapi bisa jadi bakal bijinya banyak gitu. Jadi walaupun dia buah sejati tunggal ataupun buah semu tunggal, dia bisa aja bakal bijinya banyak ya, ataupun satu. Misalnya di sini buah mangga ya. Buah mangga itu dia punya satu ruangan dengan satu biji ya, yang satu biji yang besar. Terus bisa juga pepaya ya. Pepaya itu dia punya beberapa karpel dan punya banyak biji ya, walaupun dia satu bunga. Terus juga bisa buah durian ya. Buah durian itu dia punya beberapa karpel, beberapa ruangan, dan tiap ruangannya itu punya beberapa biji. Itu buah sejati tunggal ya. Kemudian kalau buah sejati ganda, dia dari satu bunga tapi lebih dari satu ovarium ya. Misalnya buah dari cempaka itu ya. Jadi dia lebih dari satu ovariumnya. Kemudian kalau yang buah sejati majemuk itu dia buah yang berasal dari suatu perbungaan gitu. Contohnya itu adalah buah pandan ya. Jadi pandan itu punya buah yang terlihatnya satu, tetapi ternyata kalau dalam proses perkembangannya itu dia berasal dari sistem perbungaan yang berkumpul gitu, jadi satu buah. Nah, ini kita lihat gambarnya, ada buah mangga, buah sejati tunggal, buah pepaya, buah sejati tunggal, buah durian juga sejati tunggal ya. Kemudian ada buah cempaka, buah sejati ganda ya. Terus ada buah pandan ini ya. Dia kayak nangka ya, maksudnya dia itu kita bisa lihat sebenarnya dia itu banyak bunga di situ, tapi dia terkumpul jadi satu. Bedanya kalau yang pandan dia itu buah sejati majemuk, sedangkan kalau buah nangka tadi buah semu majemuk. Nah, sekarang kita mau lebih lanjut lagi tentang penggolongan buah sejati dan buah semu tadi ya. Jadi kalau berdasarkan mungkin daging buahnya kali ya. Jadi dibedakan, kita mulai dari buah sejati dulu. Buah sejati itu yang tunggal itu bisa dibedakan, ada yang dia berdaging dan ada juga dia yang kering ya. Jadi yang kering dan yang berdaging. Yang kering itu disebutnya sebagai siklus dan yang berdaging itu carnosus.
Kalau buah sejati tunggal yang kering itu adalah buah yang bagian luarnya, perikarpnya itu seperti kulit gitu ya, jadi keras gitu ya. Seperti misalnya kayak buah kacang tanah ya, dan padi gitu. Nah, sedangkan kalau buah sejati tunggal yang berdaging itu dia punya daging buahnya, dinding buahnya itu ada ya. Jadi dia punya struktur tebal yang berdaging yang disebut sebagai perikarpium, dan dia punya 3 lapisan kulit luar ya, kayak seperti exocarp, mesocarp, dan endocarp ya. Jadi dia ada kulit buahnya juga, tapi bedanya dengan kalau buah kering itu daging buahnya ya. Kalau kulit luarnya tadi itu biasanya lebih tipis, tapi kuat dan kaku. Kalau kulit tengahnya biasanya tebal berdaging, yang itu yang bisa dimakan ya. Misalnya pada mangga. Terus kalau kulit dalamnya atau endokarpiumnya itu adalah yang dekat dengan biji ya. Itu biasanya dia tebal dan keras. Misalnya pada pohon kelapa, buah kelapa itu eh, kulit dalamnya itu yang dekat dengan bijinya ya. Nah, ini bisa dibagi lagi sih buah sejati tunggal yang kering ini gitu ya. Kita lihat lagi ada contoh-contoh tiap dari pembagiannya tadi ya. Misalnya tadi buah padi ya. Buah padi itu masuk buah sejati tunggal kering yang disebut sebagai Caryopsis. Jadi buah padi ini dia berdinding tipis, dia punya 1 biji dan kulit buahnya itu berdekatan dengan kulit biji tadi ya. Sehingga kulit biji ini kadang-kadang berdekatan pula dengan bijinya. Jadi pada buah yang seperti buah padi itu tidak bisa dibedakan antara buah dan biji gitu, karena tadi dia berdekatan. Nah, selain buah padi atau jenis buah padi ini bisa juga contohnya buah jagung ya. Jadi sebutir gabah atau jagung itu yang kita makan itu kan biasanya disebutnya biji jagung ya, padahal itu adalah buah gitu. Jadi satu buah tunggal buah jagung. Buah atau biji jagung gitu, karena tidak bisa dibedakan strukturnya. Nah, lalu ada juga buah kedua itu buah kurung atau acneum. Acneum. Nah, buah ini juga berbiji satu ya, karena dia tunggal tadi, tidak pecah, dinding buahnya tipis, berdampingan dengan kulit biji tetapi tidak berlekatan, beda dengan buah padi tadi. Misalnya bunga matahari itu buahnya itu buah kurung ya, contohnya. Terus ada lagi buah keras atau nuts. Ini seperti buah kurung tadi ya, tapi bedanya buah keras ini punya kulit buah yang kaku atau keras, berkayu ya. Kalau di buah kurung tadi dia kulitnya itu tipis, kalau buah keras ini dia cenderung kaku dan keras, berkayu. Ya, contohnya misalnya buah sarangan ya, buah sarangan. Terus yang terakhir itu buah keras bersayap. Itu atau samara. Samara ini dia seperti buah keras tadi, tetapi pada kulit buahnya itu biasanya adalah tambahan yang mirip sayap ya, struktur sayap. Jadi si struktur itulah yang bisa membuat buah itu bisa terbang atau bisa menyebar, karena punya struktur yang sangat mendukung dia untuk penyebaran dengan angin ya. Nah, ini contohnya itu ada buah keras tadi ya. Dia seperti ini. Ada kulitnya yang kaku dan keras, kemudian ada buah keras tadi, kemudian ada
buah batu tadi ya, ini kelapa. Terus ada buah keras bersayap ini ya, jadi dia buah keras tapi ada struktur yang bersayap. Jadi buah sejati tunggal kering ini biasanya kalau masak dia tidak pecah ya, atau tidak indehisen. Atau tidak pecah. Nah, ini buah sejati tunggal kering yang dia indehisen atau tidak pecah. Nah, yang berikutnya itu adalah buah sejati tunggal kering, tapi yang kalau masak dia pecah atau dehiscent ya. Dehiscent. Yang pertama itu buah berbelah atau Schizocarpium. Buah ini punya 2 ruangan atau lebih, terus setiap ruangan itu dia berisi 1 biji. Nah, kalau buahnya itu masak, maka buahnya itu akan pecah menjadi beberapa bagian. Nah, tiap bagian buah atau merikarpiumnya itu mempunyai sifat seperti suatu buah kurung ya, dan buah keras. Jadi biji tetap di dalam ruangan, tidak dapat keluar. Nah, buah berbelah ini bisa dibagi buah berbelah 2, ada diakenium ya, yang A dan B, dia ada 2 di sini ya. Kemudian ada juga yang berbelah 3, 4 dan berbelah banyak. Di sini gambarnya berbelah 4 ya. 1 2 3 4 ya. Nah, ini juga yang D berbelah 4 dan yang berbelah banyak atau polyacinium ya. Bunganya. Nah, buah yang berbelah 3 ini contohnya yang ini ya. Tropaeolum. Nah, terus ada juga buah kendaga atau rekma, di mana buah ini punya sifat seperti buah berbelah, tetapi tiap bagian buahnya itu bisa pecah lagi gitu. Kalau yang buah berbelah kan dia tiap ada pecahan dia seperti itu, jadi bijinya tetap ada di dalam. Kalau buah kendaga itu dia bisa pecah lagi dari pecahan yang sebelumnya tadi. Jadi tiap bagian buah itu terbentuk dari sehelai daun buah. Nah, buah ini itu tersusun atas sejumlah daun buah yang sesuai dengan jumlah ruangannya atau kendaganya. Nah, jadinya buah kendaga ini juga bisa dibagi gitu ya. Misalnya ada buah berkendaga 2, berkendaga 3, berkendaga 5, dan berkendaga banyak. Misalnya di sini gambarnya buah hevea ini adalah buah yang berkendaga 3 ya. 1, 2, 3.
Nah, terus ada lagi buah yang kotak ya, buah kotak. Jadi buah kering sejati tunggal yang dia itu punya banyak biji dan terdiri dari satu atau beberapa daun buah. Dan nanti kalau buahnya itu pecah, kulit buahnya itu bisa pecah sampai lama melekat pada tangkai buahnya. Jadi dia bisa nempel di tangkai buahnya walaupun dia sudah pecah gitu. Itu sudah masak. Nanti bisa dibedakan lagi atas buah bumbung atau folikulus dan buah polong atau legumen ya. Polong-polongan itu masuk di buah kotak ini ya. Jadi dia bisa pecah pada saat dia masak. Nah ini ya, buah Cataranthus ini masuk dalam buah kotak yang buah bumbung. Jadi buah bumbung ini adalah buah yang tersusun atas sehelai daun buah. Yang ini dengan banyak biji dalam setiap ruangannya ya. Jadi jika masak itu buahnya itu pecah menurut salah satu kampuhnya. Biasanya pecahnya menurut kampuh perutnya gitu ya. Jadi itu buah bumbung. Kemudian ada buah polong di sini, ada kacang, asam, dan gayam ya. Jadi buah polong ini terbentuk dari satu daun buah dan punya satu ruangan atau lebih gitu karena dia punya sekat-sekat gitu ya. Dia punya sekat-sekat semu di situ. Jadi kalau sudah masak buahnya itu bisa pecah juga menurut kedua kampuhnya tadi atau dia terputus-putus sepanjang sekat-sekatnya. Nah, kemudian yang keempat, ini masih masuk buah kotak ya. Jadi ada juga yang namanya buah lobak ya. Buah lobak ini juga masuk dalam buah kotak atau polong semu karena buah ini tersusun atas dua daun buah, punya satu ruangan dengan dua tembuni pada perlekatan daun buahnya. Buah ini membentuk sekat semu sehingga kedua tembuni ini pada daun buahnya terpisah oleh sekat semu tadi. Jadi setiap sekat semu itu terbagi lagi menjadi dua ruangan masing-masing dengan dua tembuni gitu. Jadi kalau sudah masak buahnya pecah menurut kedua kampunya, tetapi tidak seperti buah polong. Pecahnya itu bukan kalau di buah lobak ini dia mulai dari ujung, bukan mulai dari ujung buah seperti buah polong, tetapi dia dari pangkal buahnya gitu. Jadi dia tetap berlekatan di bagian ujungnya tapi pangkalnya itu yang pecah gitu. Jadi bedanya dengan buah polong tadi arah pecahnya itu ya, atau mulai pecahnya itu di bagian mana. Terus juga ada buah kotak sejati ya atau kapsula. Nah, buah ini adalah buah yang punya dua daun buah atau lebih, punya ruangan yang jumlahnya sesuai dengan banyaknya daun buah. Jadi kalau sudah masak bijinya itu bisa keluar. Kan tadi pecah ya. Oke, itu buah sejati tunggal kering yang bisa pecah. Nah, sekarang kita ke buah sejati tunggal yang berdaging karena yang kering tadi udah selesai. Buah sejati tunggal berdaging itu buah yang masuk dalam golongan ini dia tentunya tidak pecah ya jika sudah masak. Walaupun mungkin ada beberapa juga yang kalau masak gitu dia bisa pecah, misalnya buah pala. Nah, buah ini buah sejati tunggal berdaging ini contohnya ada buah buni atau baka, di mana buah ini itu punya dinding dua lapis, lapisan luar tipis dan cenderung kaku gitu ya, sedangkan lapisan dalamnya itu tebal, lunak dan berair dan biasanya dapat dimakan. Jadi buah ini terdiri dari satu atau beberapa daun buah, beberapa karpel dengan beberapa ruangan ya.
Contohnya itu buah pepaya, dia buah sejati tunggal berdaging, kemudian ada buah belimbing dan sawo. Di sini kita bisa lihat buah sawo ini masuk dalam buah buni ya, atau buah sejati tunggal yang berdaging. Terus misalnya lagi ada yang kulit buahnya itu tidak begitu tebal dan sifatnya itu agak kaku, tidak lunak dan tidak berdaging. Ini contohnya adalah buah duku. Jadi dia masuk buah buni, tapi bedanya dengan buah sawo tadi, kalau sawo itu dia kulitnya itu agak tebal ya. Kalau sawo, kalau yang buah duku ini tidak begitu tebal dan tidak bisa dimakan ya. Si kulitnya tadi tentunya. Terus bisa juga buah rambutan, itu contohnya ya. Jadi bedanya kalau yang buah sawo itu dia buah buni yang berdinding tebal dan dagingnya bisa dimakan. Sedangkan kalau yang buah duku itu adalah buah yang kulitnya itu tidak begitu tebal dan punya sifat yang agak kaku seperti kulit gitu ya, tidak lunak dan tidak berdaging dan bijinya terdapat bebas di dalam. Itu buah duku. Nah, kemudian ada buah timun. Buah timun atau pepo, di mana buah ini ditinjau dari sudut susunannya itu tidak jauh berbeda dengan buah buni. Biasanya kulit buahnya itu lebih tebal dan lebih kaku, ruangan buahnya itu berisi biji dalam jumlah yang banyak, dan masih mempunyai bagian yang kosong. Buah ini terdiri dari 3 daun buah yang tepinya melipat ke dalam dan merupakan sekat-sekat sejati. Tetapi ujung daun-daun buah itu melipat lagi ke arah dalam, ke arah dinding buah, sehingga ruang-ruang yang telah terjadi dari tengah buah itu terbagi lagi oleh sekat yang tidak sempurna. Sehingga pada mulanya dia punya 3 ruangan yang masing-masing terbelah lagi 2 gitu. Jadi ada banyak ruangan yang ada di dalam buah pepo ini ya. Jadi pada saat buahnya itu masak, sekat-sekat tadi itu lenyap, sehingga buahnya itu hanya punya 1 ruangan saja dengan rongga yang kosong di tengahnya. Nah, contohnya tadi itu adalah timun. Kemudian bisa waluh juga ya, semangka ya. Markisa juga itu contoh dari buah pepo. Kemudian ya ini kita bisa lihat ini buah timun ya. Timun. Nah, yang ketiga itu ada buah jeruk atau Hesperidium. Buah ini punya 3 lapisan, lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan yang dalam. Kalau lapisan luarnya itu dia mengandung banyak kelenjar minyak ya. Terus berwarnanya hijau, orange gitu ya. Kalau dia sudah masak, dia punya lapisan flavonoid di dalam si lapisan itu. Terus kalau lapisan tengahnya itu dia berwarna putih dan lapisannya dinamakan lapisan albedo. Nah, terus lapisan dalam yang bersekat-sekat dan punya beberapa ruangan, dan ruangan tersebut itu punya kantong-kantong yang berisi cairan dan bijinya ada di dalam kantong tersebut. Contohnya tentunya jeruk, bisa jeruk nipis, jeruk lokal itu ya, itu juga masuk. Jeruk Bali itu juga masuk. Nah, terus ada lagi buah batu. Buah batu atau drupa. Nah, dia punya beberapa kulit juga, kayak kulit luar, tengah, dan dalam. Kulit luarnya itu tipis, menjangat, biasanya licin mengkilat. Kulit tengahnya itu tebal berdaging dan atau berserabut, biasanya dagingnya itu bisa dapat dimakan. Terus kulit dalam itu dia cukup tebal, keras, dan berkayu. Kadang-kadang amat keras seperti batu gitu deh. Makanya disebut sebagai buah batu. Contohnya pohon mangga gitu ya, buah mangga itu masuk buah batu. Kemudian kelapa itu juga masuk buah batu ya. Ini buah jeruk tadi ya yang Hesperidium. Terus ini buah batu ada kelapa.
Terus ada buah delima. Buah delima itu dia punya lapisan luar kaku seperti kulit atau hampir mengayu, lapisan dalamnya tipis licin, dan buah ini punya beberapa ruangan dengan biji yang mempunyai salut biji ya dalam ruangan tadi. Ini buah delima. Terus ada buah apel, buah terakhir di kategori ini, atau pomum. Buah apel ini dia punya kulit dalam yang tipis tapi cukup kuat seperti kulit, terus kulit tengahnya tebal, lunak, berair, dan bisa dimakan. Buah ini punya beberapa ruangan dan tiap ruangan punya satu biji. Jadi ada apel, ada pir, itu masuk dalam buah apel itu sendiri atau buah pomum. Nah, baru kita ke buah sejati ganda ya. Buah sejati ganda itu juga punya kategori-kategori lagi. Itu ada buah kurung ganda, misalnya pada buah mawar. Jadi buahnya itu berasal dari bakal buah gitu ya. Terus ada buah batu ganda. Terus ada buah bumbung. Terus ada buah buni. Buah buni ganda ini dia contohnya adalah serikaya ya. Ini jadi ini tadi sudah dilewatin. Ini ada buah buni ganda. Jadi dia terdiri dari bakal buah, ovarium. Terus yang sebelah kiri itu buah rebus, itu adalah buah batu ganda. Dia terdiri dari banyak bakal buah. Nah, terus yang terakhir itu adalah buah sejati majemuk. Buah sejati majemuk ini dia tentunya terdiri dari perbungaan ya. Misalnya buah buni majemuk itu contohnya adalah nanas tadi ya. Jadi pada buah nanas itu pembentukan buahnya itu ada daun pelindungnya, ada daun tenda bunganya, dan terdiri dari beberapa yang bukan dari bakal buah tapi tetap bakal buahnya yang jadi sorotan gitu ya, atau yang merupakan struktur utamanya gitu ya. Makanya dia tetap masuk dalam buah sejati. Jadi buah nanas ini dia terdiri dari banyak bunga atau perbungaan, dan memang tampaknya hanya seperti satu buah saja, tapi kita sudah tahu dia berasal dari sistem perbungaan. Terus ada buah batu majemuk. Buah batu majemuk ini adalah pandan ya contohnya. Terus buah kurung majemuk, misalnya bunga matahari, itu ya berasal dari sistem perbungaan juga. Nah, kita tahu bahwa bunga matahari itu kan punya bunga steril di tepi dan juga bunga fertil yang ada di tengahnya. Nah, jadi tiap bunga yang subur itu setelah penyerbukan berubah menjadi sebuah buah kurung gitu ya. Nah, tapi di sini disclaimer tentang pembagian tersebut karena memang kita sudah bisa kelompokkan buah sejati dan buah semu tadi sebagai klasifikasi ya. Tetapi sebenarnya masih sulit untuk digolongkan persis buah sejati dan buah semu tadi. Contohnya itu kayak buah nenas tadi. Kita tahu bahwa ternyata ada bagian lain gitu ya dalam buah tersebut. Jadi bukan dari bakal buahnya saja, tetapi ada daun pelindung dan ada daun tenda. Tetapi kita perlu mungkin klasifikasikan gitu ya.
Tapi ya itu tadi, kita kasih disclaimer bahwa memang masih dijumpai kesulitan untuk membedakan dengan clear antara sejati dan semu tadi gitu. Jadi pasti mungkin di beberapa buku bisa sedikit berlainan ya dari apa yang sudah saya jelaskan di sini ya.